Thomas, siapa nga na lama sekali? Tia, kenapa? Kenapa, Tia? Masuk rumah, masuk rumah. Mami, masuk. Bawa Cyrus. Gimana kalau orang mana? Yuk dibantu kita. Tidak ada nak boleh. Kamu bohong! Berhenti!
sudah kasih tahu Amir? Belum, aku masih nunggu waktu yang tepat. Dia tuh nggak bodoh. Dan perut kamu sudah kelihatan. Aku mau pastikan dulu. Sudah berapa lama mualnya? 2 minggu. Memangnya Amir nggak mau punya anak? Omongannya hanya seputar revolusi, angkatan bersenjata. Dasar laki-laki. Kalau bicara soal revolusi lancar. Giliran disuruh bantu-bantu rumah, nggak becus. Mas Amir, Assalamualaikum. pulang cepat. Salam. Maaf, boleh permisi sebentar. Ada masalah penting. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Iya, iya. Iya. Aku ada berita penting. Aku juga. Ya? Tapi Mas dulu lah. Begini. Mulai hari ini, aku terdaftar sebagai calon perwira. Iya, aku paham. Mungkin ini bukan yang kamu mau. Tapi aku pikir kamu bangga. Mas, Fatih, ini awal akhirnya Republik. Dan layak kita perjuangkan. kenapa Mas yang harus berjuang? Bagaimana aku bisa menyebut diriku laki-laki kalau aku tidak ikut berjuang? Mas itu kan guru, bukan tentara. Ya memang baru calon. Tapi aku yakin bisa. Aku kira kita sudah siap punya anak. Mati. Justru ini aku lakukan untuk anak-anak kita. Biar anak laki-laki kita hidup merdeka. Atau anak perempuan kita. Lagi pula, ini saat yang tepat untuk aku berjuang. Mumpung aku masih muda dan belum punya banyak tanggungan, ya toh? Terima kasih. Oh iya, kamu mau ngomong apa tadi? Enggak penting. Aku sudah menjahitkan kancing mejamu yang terlepas. Terima kasih, Melati. Kamu tahu betul aku suka sekali kemeja ini. Tapi aku lebih suka sama kamu. Sepatuku mana ya? Aku tak percaya kamu akan menjadi tentara. Apalagi setelah apa yang terjadi pada papa dan mama. Sudahlah, nak. Kita kan sudah sepakat untuk tidak mengucapkan itu. Memang Mbak mau kita jadi seperti mereka. Bukan begitu, no. Kamu itu adikku satu-satunya. Setelah mama dan papa tak ada, kamu seharusnya tidak mengatur-atur aku. Aku yang seharusnya mengatur. Mengurusmu. Sekarang ini, aku yang jadi kepala keluarganya. Nah, bergabung dengan tentara itu adalah cara yang paling baik supaya kita aman. Lagi pula, setelah aku pakai seragam nanti, pasti bisa membuat gadis-gadis tergila-gila. Siapa? Aku. Serius. Aku udah siap. Tunggu sebentar.
Harusnya kau bertanya, bisa kita apakan botol ini? Di sini, dan itu haram. Kita bisa diusir. Aku tahu, Surono. Tapi tidak ada salahnya kan kita bersenang-senang sebelum kita maju ke medan tempur. Aku tidak main-main, Marius. Kapten Taufik itu muslim yang taat. Dan aku peminum yang taat. Ikut. Simpan itu. Tunggu sebentar. Siapa itu? Bukan siapa. Cuma teman. Malam masih muda, bintang pun bersinar. Ganteng. Tapi hati-hati. Justru yang begitu yang biasanya bikin susah. Bicara sama siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Tapi cantik juga. Ayo kita nikmati malam terakhir kita sebelum masuk neraka. Pakai mata. Anda bicara apa? Maris, sudahlah. Aku bilang kalau kau berjalan pakai mata. Tidak lihat. Kau sedang berhadapan dengan tentara Republik. Mana ini baru seorang perwira. Sama seperti kita. Lebih baik kau kembali ke peternakanmu. Bajumu ini bau kotoran kerbau, kau tahu? Ayam. Mintalah baju baru dari ibumu. Ibumu sudah selingkuh dengan peternakan, Bo. Apa nggak bilang? Mari. Gara-gara kamu, kita bisa diusir tadi. Surono, sekolah calon perwira itu hanya untuk orang dari keluarga baik-baik. Bahaya ya. Kamu salah. Sekolah calon perwira itu untuk pemimpin, Maris. Persis. Kita yang memimpin, dan orang-orang macam dia mengekor di belakang. Kamu pikir dia mau mengekormu? Ya. Seperti hari ini kau akan mengekorku, Surono. Tempat minum. Kita akan berpesta. Berikutnya. Nama? Thomas Balamente. Namamu tidak ada di daftar. Berikutnya. Kita di sini Bapak Tambur, Pak. Kamu tidak lihat? Kami sedang sibuk. Lebih baik kamu bergabung saja dengan pasukan sipil. Mereka pasti butuh banyak bantuan. Paham? Ada apa? Duduk. Ingin jadi pejuang? Iya, Pak. Kita bisa bertambur seperti macan, Pak. Kau pesen? Ya. Agamamu mengajarkan saat musuh menampar pipi kananmu, kau tawarkan pipi kirimu. Benar kan? Seorang juga diajarkan untuk membayar mata dengan mata, Pak. Seperti yang diajarkan agama Bapak. Baik. Para di sini. Dan jangan kecewakan saya.
mulutnya. Nama. Saat menunaikan tugas negara, kalian diwajibkan untuk menghormati diri sendiri. Juga kesatuan ini. Selain Allah SWT, kalian harus patuh padaku. Kalian pantang bertindak sebelum kudang laksanakan. Kalian pantang berbicara sebelum kubentangkan bicara. Kalau aku bilang lompat, kamu perlu tanya, berapa tinggi? Perbuatan kalian tidak bisa ditolerir. Kirsan! Yuk! Sekarang kalian berdua mendapatkan penghormatan untuk melayani calon perwira yang mulai berlatih di sini. Tapi Pak, saya daftar di sini untuk menjadi tentara Republik, bukan penggali lubang. Saya pernah kuliah di universitas. Dia juga. Universitas? Baik, kalau begitu kau ajarkan caranya. Cepat, jangan saya jadi. Ayo, cepat. Hebat. Maju, maju. Kotor-kotor berdoa. Bukan Muslim. Kristen doang kali. Dari mana nih? Nggak. Hah? Anjing Belanda. Karena mungkin bisa jadi perwira yang baik dia di sini. Perlu tahu latihan mereka. Udah dia lumayan hari ini latihan. Aku duluan. Ya, nanti aku menyusul.
Bajingan! Sudah. Gak ada gunanya. Bajingan, kau kembalikan kamar tariku. Mari, sudah. Siapa yang kau panggil bajingan? Mana aku tahu. Kau kasih satu kesempatan. Dan kau tak akan kubunuh di sini. Lebih baik kau mengaku di mana kau curi kalung salib itu. Hei, 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kau bisa apa, ha? Hentikan! Apa-apaan ini? Dan merusak mereka tentara. Aku sudah bilang, jangan bikin aku kecewa. Perbuatan kalian tidak bisa diampuni. Pak, Dayan tidak terlibat. Cukup! Aku sudah bilang, jangan bicara kalau tidak aku minta. Yang lain, makan bersama sebagai satu kesatuan. Dan kalian berdua menggali lubang untuk perlindungan paling dalam di Pulau Jawa ini. Siapa? Siapa? Siapa tadi Ngana ikut campur, ha? Itu bukan masalah Ngana. Ngana bukan orang Sulawesi. Datang dari mana Ngana? Bale. Ngana juga bukan orang Kristen. Sekarang Ngana tak dapat jatah makan. Tidak lapar. Cok siapa Ngana bantu kita? Kita bisa urus kita punya masalah. Nah, Ngana ini mungkin cuma suka ikut campur masalah orang lain. Hah? Dia sengaja memancing kamu berkelahi. Harusnya kamu bisa tahan emosi. Gunakan amarahmu untuk hal yang lebih penting. Kita bisa kontrol emosi. Kita cuma tidak cocok dengan orang-orang Jawa itu. Ya apa Ngana bisa begini? Maksud kita, tiap kali kita papasan dengan yang lain, pasti ada yang cari gara-gara. Anjing, apa yang bikin kuli macam kau bisa yakin jadi perwira? Tapi Ngana beda. Ngana tak pernah cari gara-gara. Ngana keluar masuk tanpa suara. Ngana ini macam makhluk gaib. Tidak kelihatan. Dayan!
Asal kau berjanji, kau akan berdoa kepada semua dewamu sebelum kita mulai bertempur. Saya pikir kamu cuma percaya satu Tuhan. Aku ini percaya, setiap orang punya kebebasan mencari jalan masing-masing menuju Tuhan. Beginilah kalau petani coba-coba jadi perwira. Sama sekali tidak punya disiplin. Priai, siapa Ngana takut kepada kita? Ngana takut? Aku? Takut? Ngana takut? Petani miskin dari Sulawesi ini bisa jadi perwira yang lebih bagus dari Pangana? Atau Ngana takut Indonesia akan dipenuhi petani miskin bersenjata macam yang kita? Atau Ngana memang udah punya nyali sama sekali ya? Hei, pria ini. Ngana tahu apa yang kita lakukan terhadap ayam-ayam kita. Berhenti! Sudah berhenti! Coba dulu! Anak kota lawan petani. Jawa lawan Sulawesi. Siapa nanti yang menang? Anda. Jadi jangan terus ribut seperti anak kecil. Lebih baik istirahat. Besok kita latihan bertempur seperti layaknya laki-laki. Ya, istirahat. Balik. Sudahlah, Mahir. Di sini bukan tempatnya untuk bersaing. Siapa bilang? Ini adalah perlombaan. Di sini kita bersaing. Aku ini pernah sekolah militer. Mereka bilang, satu-satunya kompetisi yang harus kita menangkan itu adalah pertaruhan lawan diri kita sendiri. Pantas saja mereka kalah. Hei, main-main. Nembak kata gak bisa memukul Rahayu.
pada diperkenankan merdeka. Kecuali dengan kata-kata Jan! Yuk! Punya siapa ini? Kau, gendut. Apa karena ini? Kau selalu terlambat. Jawab! Siap, bukan. Lantas beli siapa? Yang pasti bukan milik salah satu umat muslim yang taat. Aku ingat sekarang. Pernah ada seorang pemuda kota yang kaya raya dan muncul dalam keadaan tidak karuan. Ayo jawab. Iya Pak, itu punya. Maksud saya Dan Yuk! baca catatan siswa Marius. Marius, yang terakhir dalam menyusun senapan. Yang terakhir dalam menembakkan tepat sasaran. Yang terakhir dalam latihan Tunggu saya, fisik. Pak. Kau Kristen. Harusnya aku bisa menduga. Sekarang kau keluar dari sini. Pak, tolong Pak. Pak, kalau saya boleh usul, kita masih membutuhkan lubang-lubang perlindungan. Usulan dari Jenderal Marius. Apa? Bapak selalu mengatakan, seorang tentara tidak akan pernah bisa menjadi tentara yang baik kalau belum dihukum. Pak, aku pernah ngomong begitu. Coba, sekarang kamu ceritakan pengalamanmu itu. Ayo bicara. Napoleon, militer jenius asal Prancis itu selalu menyuruh jenderal-jenderalnya untuk mengajarkan kepada para korporalnya yang paling bodoh tentang strategi perang. Hal ini dimaksudkan agar strategi tersebut bisa digunakan dengan sangat baik di medan tempur. Dan sepertinya kita masih membutuhkan beberapa tentara yang bodoh, Pak. Pasti banyak tentara yang bodoh di kesatuan kita ini. Sekarang, Heli! Ya, Pak. Aduh. Kawan, sedang bikin apa kamu? Jimat untuk kekuatan suci. Jimat. Kekuatan suci gimana? Kalau kita jahit ayat suci Quran di dalam kain, lalu kita bawa untuk bertempur, kita akan jadi kebal, no? Bisa ajari aku? Bisa. Bagus. Aku butuh semua kekebalan yang bisa aku dapat. Omong kosong. Aku lebih pilih senapanku yang siap setiap saat. Kalau aku pilih jauh-jauh dari senapanmu. Oh, wong edian. Jangankan jimatku. Setan aja was-was kalau melihat kau menembak.
Latihan! Kau. Dan kau. Siap lapor dengan seragam lengkap. Suara dulu. Baru Amir. Siap. Siap. Terima kasih, Kapten. Amir. Selama ini aku mengamatimu dengan seksama. Barangkali kau bukanlah seorang kiai. Kau adalah seorang pemimpin dan seorang muslim yang baik. Surono telah kuangkat menjadi letnan pertama. Dan ku minta kau menjadi letnan kedua. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Tapi saya seorang pengajar, Pak. Cuma seorang guru. Ketika kalian datang, kalian cuma bocah. Sekarang kalian adalah laki-laki. Kalian perwira. Kalian sudah terlatih dan disiplin. Untuk itu ku minta kalian siap dalam menghadapi kekuatan musuh yang sangat licik, menakutkan, dan jahat. Untuk menghadapi ini, kalian harus maju dengan gagah berani. Dengan membawa kehormatan diri sendiri, negara kita ini, dan unit kesatuan ini. Umar, ya! Sekarang, silakan kalian bergabung dengan pasangan masing-masing. Cantik. Pernah berdansa dengan tentara. Suamiku tentara. Dia beruntung. Dia tidak berpikir demikian. Kalau iya, nah mungkin dia meninggalkan aku sendirian di antara laki-laki lain. Itu karena dia percaya padamu. Mungkin dia harus mencoba merangkulku. Atau mungkin seharusnya dia mencoba menciummu. Mas Amir, aku kangen. Baru kali ini 2 minggu terasa lama. Lihat ini. Aku naik pangkat. Mulai hari ini kau bisa panggil aku Letnan Amir. Ibu Letnan. Aku suka itu. Mungkin nanti kau bisa jadi ibu jenderal. Kau lebih senang jadi istri guru daripada janda jenderal. Mas, aku khawatir. Tidak usah bicarakan itu sekarang. Iya, tapi berita di radio mengatakan pasukan Belanda sudah... Aku tidak takut sama Belanda. Aku takut menginjak kakimu. Kamu pilih untuk jadi teman dansa? Ayan, kita ke Jawa. Bawa tambur.
Janganlah berbodasi seperti ini, Dayan. Kamu takut berdansa? Hah? Ayo. Mungkin karena biasa buranti dengan lagu barat di balik. Iya toh? Kalau untuk itu jangan ragukan saya, Thomas. Ya. Kami adalah pulau terakhir yang dikuasai kulit putih. Maaf saya. 2, 3. Sekarang ayo ikutin saya. Ini mencilat ini. Apa itu? 1. Latihan dulu. Aku senang Mbak datang. Salah itu. Kanan ke belakang. 1. Iya. Selesai. Perwira Thomas. Sekarang sudah siap. Kalau mereka tidak mau, Katakan saja sebentar lagi kau akan menghadapi kematian. Ayo. Lebih baik kita hadapi kematian. Malam. Sebentar lagi kita akan menghadapi dansa. Maukah anak dansa dengan kita? Boleh. Sepertinya sekarang giliran. Ya, kakak. Minum kawan. Ovan. Sebentar, Ovan. Mas, ada yang mau aku sampaikan. Ayo cepat ambil senjata, belum menyerang dan ikuti penjaga kepada masing-masing.
Tuan 1 siap dan siap. Tuan 2 siap dan jaga. Mereka! Pasti Belanda-Belanda itu telah pergi. Si Bersajim itu bawa anjing-anjing Belanda. Seperti apa baunya? Susu. Keju. Ayo kita cari tempat yang lebih baik. Toman. Tapi ada yang harus kita tangkap. Ayo, kita harus pergi. Mereka ada di mana-mana. Kita akan mati. Tenang. Kita dilatih untuk ini. Mundur. Ini diminta Kapten Taufik untuk menguatkan posisi kalian. Jawab! Kalian berdua, isi posisi itu. Tembak semua yang bergerak. Ngerti? Baik kelihatan. Kenapa kamu masih di sini, Bu? Surono. Kakakmu. Senja. Kau lihat dia? Di mana? Dayan di mana? Menan! Ayo! Belanda mengepung kita. Belanda ada di mana-mana, Amir. Di tahun yang lain untuk mundur ke sungai. Kita susun strategi baru. Mundur. Kita bukan menyerah, Bu. Kita mundur. Kenapa kalian sembunyi? Pak, kita perlu ini, Pak. Jangan. Ayo kita serang mereka. Pak. Kita cuma berdelapan, Pak. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Kecuali kalau kita dengarkan.
Dengan ridho Allah, tak ada yang bisa menentang kita. Dengan sangat terhormat, Pak. Kita harus mundur ke sungai dan bertahan di sana Dan menyerahkan negara kita pada Belanda. Mereka tak berhak untuk mendapatkan apa-apa dari kita. Ayo kita serang, merdeka tak mati. Maju! Tolong! Tolong! Jangan begitu! Tolong! Makan kita, Amir! Amir mati! Betul! Kapten Taufik itu berjuang besar! Dia sudah mati, ayo kita mundur! Bagi tentara nggak ada itu tidak apa-apanya dibanding dia. Mungkin kau benar. Tapi kau sekarang punya uang punya aku. Tapi dia bilang, yang betul bukan hanya pakai perasaan, tapi juga pakai otak. Mundur! Mundur! Surono, mana pasukanmu? Kalian lihat Sinja. Siapa Sinja? Kakakku. Kita lihat perempuan di sana. Surono! Sinja! Amir, kita dari mana di sungai? Sobat! Sobat! Tidak ada gunanya! Sedang apa kau di sini? Ayo, jangan makin dekat. Ayo. Ayo, cepat, cepat. Angkat dulu dong. Sekarang tenang. Manis. Tadi dia di sini. Apa kau lihat? Surono! Mbak, maafkan aku. Aku takut kita tidak bisa bertemu lagi. Kau akan baik-baik saja, No. Thomas. Tolong jaga kakakku. Kita harus membawamu. Tidak, Mbak. Aku tidak kuat. Kamu perlu dokter. Aku kedinginan. Apakah sekarang hujan? Jangan bicara. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku.
No. No. Selamat. Mana yang lain? Marius. Mati, mereka mati, Amir. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka semua mati, Amir. Kita harus pergi, mereka mengejar kita. Thomas, mana Thomas? Thomas, Surono semuanya mati, Amir. Kita harus pergi. Kita harus pergi, Amir. Kita harus pergi. Marius. Kita harus pergi. Kita mencari kakaknya. Dia masih hidup. Mati, Amir. Nang. Mana Surono? Senja, sudah saatnya kita pergi. Kita tak bisa tinggalkan dia di sini. Kita janji, kita akan jaga Nana. Kalau Toranya tidak pergi, Tora akan mati. Siapa bilang aku masih ingin hidup? Surono yang ingin Nana mati. Ayo Senja. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi. Senja. Tidak. Tidak. Maaf Surono. Kita harus pergi dari sini. Mereka sedang menghabisi teman-teman kita. Alhamdulillah, kalian selamat. Mana yang lain? Tidak ada yang lain. Cuma orang. Surono? Mana Surono? Surono mati. Kau tinggalkan dia sendirian. Aku menemani dia sampai mati. Dia tak barang apa itu? Cukup! Cukup! Kita sudah banyak kehilangan hari ini. Jadi tidak perlu ribut-ribut lagi. Kita harus kumpul balik ke timur jalan. Baru mengarah ke selatan. Dan kita cari tentara yang lain. Tinggalkan desa ini. Olah seorang. Kita harus bergerak. Orang harus menyerang. Thomas, jangan kita hidup. Kalau kita mati, Berarti kawan kita mati sia-sia. Kita harus selamat malam ini. Supaya bisa melanjutkan pertempuran besok. Kelihatan Amir. Nana baru 1 hari jadi pemimpin. Tapi langkah Nana selalu mundur. Lalu bagaimana dengan nasib perempuan ini? Bagaimana kalau dia tetap berada? Ayo, bawa saja. Baiklah. Kita mundur hari ini. Tapi besok kita berjuang. Ayo. Kau kalau senjata. Kita bertemu di tempat pertemuan. Marius. Ayo. Dan, ikuti aku.
Tidak mungkin. Kita ke arah timur. Kita akan lindungi mereka di sana. Siap, Lenan. Kamu sendiri bagaimana? Aku akan menyusul. Cepat. Awing! Ayo, Awing! Like dat in Lambert. Het is makkelijk om te moorden. Verdomme! Mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan segera mengungsi ke bukit bagian timur. Dan kalian akan kami lindungi semuanya di sana. Apa sampean ini nggak bisa melindungi kita di sini? Dan rumah kami gimana? Nggak mungkin toh Pak. Kalau kami pergi meninggalkan rumah begitu saja. Lah sawah kami gimana, Mas? Lah kambing-kambingku pasti dirawat nggak ada. Ibu bisa bawa beberapa ekor. Ya. Dan yang lainnya, silakan bawakan persediaan secukupnya. Pripun Pak? Jadi sampean menyuruh kami pergi, meninggalkan barang-barang yang kami punya, dengan alasan sampean mau melindungi kami. Mana mungkin? Lawang di sini saja kalian nggak mampu kok untuk melindungi kami, menjaga kami. Begini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dikejar-kejar londo kuwi pemberontak-pemberontak, bukan orang-orang seperti kita ini yang taat pada hukum. Tolong dengarkan saya. Dia tepat di belakang kita. Kau sudah kuperintahkan untuk membawa mereka mengungsi kan? Aku sudah bicara, Le. Pokoknya saya tetap di sini. Itu sudah keputusan kami. Maaf Pak, tapi kita semua harus mengungsi Pak. Dengar ya, saya ini menjabat lurah sejak zaman Belanda, bertahun-tahun menjajah di sini. Sampai zaman Jepang, sampai tentara Inggris datang kemari. Saya tetap menjadi lurah. Kami mampu Pak untuk bertahan seperti tahun-tahun dulu. Coba lihat suara itu Pak. Apa aku bilang? Kalian pergi! Saya ada minum! Kami yang salah. Pergi! Dengan, bagaimana warga kampung? Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang,
Kau pergi menunjukkan sisa kekuatan kita. Kau Lenas. Aku harus pergi menemui istriku dulu. Sebelum Belanda sampai ke sana. Mati. 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 Aku mendengar suara dari arah desa. Benar-benar khawatir. Merindukan saya. Kau sudah kuminta untuk mengungsi ke atas bukit. Aku takut tidak akan sampai, Mas. Dan aku benar khawatir soal Mas. Dan kau, sudah kubilang untuk kembali bergabung dengan pasukan. Saya tidak suka disuruh suami orang. Kalian berdua sama saja. Ternyata jadi pemimpin itu sepi, Letnan. Ayo, kita pergi. Kami mohon Tuan, kami tidak bersenjata. Para pemberontak sudah kami usir Tuan. Iya, saya itu lurah di kampung ini Tuan. Dan sekarang kampung ini punya Tuan. Iya. Begitu ya? Iya. Terima kasih lurah. Sama-sama. Dan sekarang mereka kemana? Saya tidak tahu Tuan. Kalau begitu, kau Sakara Gunyana buat kami. Bewaart zich rondom! Er moet iedereen zijn mond open doen! En deze wachten! Laat geen gaan kolonel voor deze rebellen!
Surono mati untuk tujuan mulia, Senja. Demi Republik. Republik. Republik ini sudah merampas segalanya dariku. Jangan dekat-dekat. Jadi bagaimana, Amir? Aku belum tahu. Yakin kita bisa selamat dari kejaran Belanda? Ke arah mana kita sekarang? Ke selatan? Aku bilang aku belum tahu. Letnan, Apa? mungkin bukan tempat saya untuk mengatakan ini. Tapi dulu kita pernah diajarkan. Seorang pemimpin bebas mengatakan apa saja kepada pasukannya. Kecuali tidak tahu, Letnan. Bagaimana kalau aku memang tidak tahu? Apalagi kalau begitu, Letnan. Kau harus bisa meyakinkan kepada pasukanmu kalau kau benar-benar tahu. Jadi, kalau sudah tidak ada pasukan, tidak ada amunisi, peta kendaraan, dan ide apapun. Justru saat itulah seorang pemimpin harus punya keyakinan kuat, Letnan. Kenapa bukan kau saja yang memimpin? Lalu siapa yang akan beri aku nasihat? Dengarkan. Sudah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan saat ini. Hari sudah mulai gelap. Belanda tidak mungkin mencari kita malam hari. Atau sudah tidak peduli. Untuk memastikan, Marius, kau giliran jaga pertama. Kenapa harus aku, Letnan? Ya karena kau punya arloji. Thomas, setelah itu kau. Yang lainnya istirahat. Kita berangkat besok subuh. Siap, Letnan. Priman, belakangan ini kulihat kau sering melamun dan juga bolos. Dan kulihat tanganmu penuh dengan memar dan bekas luka. Saya bergabung dengan gerakan pemuda, Pak.
Bagaimana Bapak bisa mengajar, sementara yang lain berjuang demi kemerdekaan Bapak juga? Sial kamu, Nado. Menyelinap macam maling kau. Apa yang kau lihat? Apa? Ya, kejadian hari ini bukan salahku. Semuanya kacau. Dia tahu itu. Kau tak tahu. Kau tak tahu apa-apa. Kita ada di antara peluru dan teriakan orang-orang. Kau tidak ada, teman. Ini perang. Dan mana lari? Semua orang lari. Iya, semua orang lari. Tinggal tinggalkan Sarwono. Untung ada orang mati. Kalau kata Belanda, saya diam kau. Dia sahabat. Orang bisa mati hari ini. Kita yakin tidak ada yang keberatan. Kita akan berikan apa yang Nana tidak berikan pada Surono. Sahabat Nana. Kesempatan. Aku takut tadi. Aku tak bisa, Thomas. Orang semua takut, Priayi. Tinggal bagaimana Ngana mengatasi rasa takut Ngana. Itu menunjukkan bagaimana kita menjadi laki-laki. Bukan. Suruh jadi tentara. Ya Allah, sebagian dari kami telah menghadap. Dan sisanya mengharapkan aku membimbing dan memimpin mereka. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Ya Allah, aku mohon kearifan supaya aku tahu apa yang aku harus lakukan untuk melakukannya. Ya Allah. Melati, ku minta kau membawa Senja ke Lambungan Lor. Sebaiknya untuk sementara waktu, kalian berdua tinggal di rumah ibumu. Kita harus mengubur Surono. Dia akan tetap di hati kita, Senja. Tapi Allah akan maklumi. Aku yakin kau juga. Rohnya akan menjaga kamu. Kau harus ikut dengan Melati.
kami akan mengantarmu sampai ke jalan besar. Lalu, Marius, Thomas. Kita akan menapak ulang jalur kita. Kembali ke desa. Merekonstruksi posisi musuh supaya kita bisa melacak strategi mereka. Dan kita bisa membantu penduduk desa di sana. Dan kalau Belanda masih menguasai tempat itu? Orang kirim mereka ke neraka. Pak, Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka datang, saya sedang berada di ladang bersama anak laki-laki saya. Istri saya dibunuh. Mereka menghabisi semuanya. Kami turut berduka cita, Pak. Nama Bapak? Gunario. Mungkin Bapak tahu kemana Belanda pergi. Bawa senjata apa dan naik apa. Mereka punya semua. Ada bahan bakar, tangki, dan naik truk ke arah selatan. Berapa truk, Pak? Saya kurang tahu. Tapi kedengarannya suaranya ada 10. Atau mungkin 100. Atau 1000. Saya tidak pandai berhitung. Saya membuat ini semalam, Pak. Saya tidak bisa baca. Ini pegunungan. Dan ini sungai. Dan ini tempat kita berada sekarang. Ya, saya paham. Mungkin Belanda datang dari sebelah sini. Dan mereka menuju selatan. Tapi kenapa mereka menuju selatan? Di sana tidak ada apa-apa. Sudah pasti tujuan mereka adalah lautan. Strategi memecah belah dan menguasai. Julius Caesar, Machiavelli. Siapa itu? Machiavelli.
Belanda ingin memecah Jawa menjadi dua, memisahkan Jawa Barat dari ibu kota dan republik. Mereka sedikit demi sedikit memecah republik. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, Lenan? Mengatasi mereka? Ya. Kau sudah lupa kejadian kemarin? Ngana mau menyerahkan negeri ini ke Belanda. Itu mau Ngana? Aku tidak bilang begitu, Thomas. Cukup. Kita harus kerja sekarang. Truk. Maksudmu? Truk butuh bahan bakar. Informasi yang bagus. Kita berempat tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Dan Belanda hanya bisa pergi sejauh kendaraan mereka mampu. Mereka pasti kirim truk-truk dengan penuh bahan bakar untuk menuju lautan. Iya toh? Lokasi yang paling tepat untuk menghentikan mereka di sini. Dan begitu mereka sampai di jembatan ini, orang sambut mereka dengan tangan terbuka. Kita orang punya 4 senapang, tapi amunisinya hanya cukup untuk 3 senapang, 2 pistol dan 1 senapan mesin. Itu juga amunisinya hanya banyak, 2 pasang granat dan beberapa belati. Apa kita bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh 40 calon tentara dan ratusan tentara milisia kemarin? Kali ini orang kejutkan mereka. Marius benar. Kita berempat tak bisa melawan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Orang-orang kampung berbicara sama kita saja takut. Bagaimana dengan Bapak? Apa Bapak mau ikut melawan orang-orang yang membunuh istri Bapak? Saya akan tersinggung kalau tidak diajak gabung. Apa dia bisa pegang senjata? Hah? Memang Anda bisa? Siapa lagi yang ingin ikut berjuang? Anak-anakku. Tidak cukup. Tapi membantu. Saya punya banyak anak laki-laki. Dayan. Kita butuh pengintai dari pohon itu. Thomas, Marius. Pasang kaliber 50 sepanjang tebing itu. Gali yang dalam, jangan sampai terlihat ke jalan yang besar. Kerjakan dengan cepat. Waktu kita hanya sedikit. Panas betul hari ini. Udahlah, Bung. Jangan saya tugas Ngana. Gali, dan terus menggali. Di mana ada pekerjaan menggali, di sana pasti ada Marius. Kamu ini sudah biasa, Bu. Cuma peternak babi. Ternak ayam, Marius. Aku istirahat dulu. Anda berbicara. Sudah selesai dari tadi. Lalu siapa yang menghibur prajurit macam kau? Hah? Bung. Kupikir kau punya dendam denganku. Tapi tak apalah. Siapa tahu kita akan terus bersama menggali lubang sampai mati.
Mana pedang itu? Dia bilang akan bawa anak-anaknya untuk bantu kita kan? Jangan khawatir. Saya ada ikar janji. Apa itu, Pak? Ya, hati-hati dengan bicara. Pernah makan buku dia? Maaf toh, Pak. Saya nggak tahu loh. Pak, saya kasih tahu cara pakainya. Kau gali dulu. Baik, Pak. Ini semua anak-anak Bapak. Betul. Kumpul. Jadi kamu siap semuanya? Siap. Siap di posisi masing-masing dengan tugas masing-masing. Ya. Laksanakan. Siap. Merdeka! Merdeka! Jan, voor de lift, Joop. Kleine moeite. Alles voor de inlichting in dienst, hoor. Denk je dat wij zullen zijn voor zonsondergang? Zeker even. U kent het motto van vervoer? Op de weg, geen gehoer. Dat kunnen we op het hoofdpartier niet zeggen. Daar lezen we het speelrapport. Siap di posisi.
Tenang. Coba aku lihat. Mario, aku mau mati. Aku lihat, tenang. Dasar kamu. Cuma kesepet. Bagus, Pak. Anak-anak Bapak bertempur seperti harimau. Harusnya demikian. Sekarang kita harus melakukan... Pak! Biro! Pak Biro, Pak! Biro! Ben, Berapa ini ini? tadi titip. Saya saja. Saya ikut. Salah. Jangan kau ambil putra. Kau bunuh ibuku. Kau tembak adikku. Sebagai bangsa. Biro. Kau bisa sembuhkan dia, kan? Dia kehilangan banyak darah, Pak. Tapi tampaknya jantung dan paru-parunya tidak terkena peluru. Mungkin pelurunya masih ada di bawah bahu. Sepertinya anak Bapak bisa bertahan sampai Indonesia merayakan kemerdekaannya lagi. Kau tahu mana? Aku pernah belajar di IH, sekolah kedokteran. 2 tahun lalu aku pergi, Thomas. Siapa? Aku, Madara. Ada sedikit masalah dengan perawat di sana. Sabar, men. Pak Marius, hati-hati dia kesakitan. Aku cuma mau ngambil ini. Cuma dibersihkan lukanya supaya tidak infeksi. Risiko tinggi di iklim tropis seperti ini. Kita tidak punya jarum untuk menjahit lukanya. Tapi kalau dia tidak demam karena infeksi, anak Bapak bisa selamat. Nanti kita badai tuh anjing-anjing Belanda. Thomas. Dia berbilang, kita bisa mempergunakan dia. Katakan, kemana pada kalian pergi? Mijn neem is Ralf van Gaasner. Major bij het Koninklijke Nederlandse Leger. Nummer 1 Tentara aan. 75. 220. Kalian bukan tentara. Ini penjagal. Nah, guru. Dia petani. Kalian penjaga. Kami cuma wong cilik yang ingin hidup damai di negara kami sendiri. Katakan sekali lagi. Mana kalian akan pergi? Stop! Stop! Kami menuju Lamongan, Lord. Thomas! Thomas! Mau kemana? Lamongan, Lord! Thomas! Apa lagi? Kita akan lebih cepat sampai ke sana. Kalau kita pakai ini. Siapa ini? Yang tidak bisa jalan.